Halo teman-teman, salam satu hobi. Dalam video kali ini saya akan berbagi pengalaman di dalam penanganan mengatasi ikan koi yang flashing. Cara ini menurut saya itu cukup efektif, jadi bisa ditiru atau tidak pun tidak masalah. Tapi kalau ada kesalahan di dalam treatment cara saya ini, coba tulis di komentar. Mari kita saling berbagi ilmu. Kita semua pasti tahu koi yang flashing itu membuat pemiliknya cemas, termasuk saya. Kalau koi flashing itu cemas karena rentan sekali dia lompat dari kolam, dan kalau tidak tertolong ya mati. Apalagi kolam yang seperti ini, kolamnya cukup tinggi, jadi kalau koinya sampai keluar dan yang jatuh itu kepalanya dulu, itu mungkin tidak tertolong. Seperti kasus kemarin teman saya, kolamnya sama tingginya sekitar 1 meter, kolamnya terjun ikannya itu flash pas flashing dan langsung keluar dan langsung mati ketika, padahal orangnya ada di situ. Jadi koi yang flashing itu ada banyak faktor. Faktor yang pertama yaitu karena koinya terjangkit kutu. Terus faktor yang kedua yaitu parameter air berubah atau buruk, parameternya buruk. Terus yang ketiga, kekurangan oksigen. Jadi oksigennya kurang, dia pasti ikannya itu cenderung naik dan akhirnya dia pasti loncat dan keluar. Terus ikan baru masuk itu juga rentan sekali dia flash atau loncat-loncat karena stres levelnya itu pasti tinggi. Terus kolam baru, jadi kolam baru yang belum matur itu cenderung membuat koi sering flashing. Jadi kalau kolamnya masih baru, tidak usah panik, itu proses, nikmati saja prosesnya. Nanti 2-3 bulan pasti koi sudah stabil, dia sudah nyaman di airnya. Terus yang terakhir itu karena koi stres. Ada salah satu koi misalkan yang dibully, terus kejar-kejaran, itu tadi stres itu banyak faktornya. Oke, dalam video ini saya mendapati masalah ini, koi sangke ini, slayer ini dia flash, dan flashnya itu rentan waktunya itu cukup dekat. Jadi sekaligus treatment ke semua koi, karena udah hampir 4 bulan ini tidak saya treatment obat kutu. Jadi kali ini sekalian biar saya mengobati sangke yang semuanya juga ikut. Kalau misalkan ada koi yang lain yang ikut flash, tapi yang saya amati cuma sangke yang sering. Dan koi kalau flashing itu rentan waktunya itu sekitar sehabis maghrib, mulai malam jam 7 jam 8 itu koi pasti sering flashing. Entah kenapa kalau malam, tapi kalau siang itu jarang sekali, kecuali koinya sudah parah. Kalau kutunya sudah parah itu biasanya dia siang pun juga flashing. Tapi kebanyakan itu kalau malam hari jam 6 jam 7. Terus biasanya ada koi yang seperti flashing tapi cuma santai, tubuhnya, gerakan tubuhnya cuma gini. Kalau saya, pengalaman saya itu saya biarkan. Kalau istilah saya itu mungkin ya apa ya, kalau istilah Jawa itu ngolet. Setelah seharian
dia berenang ke sana ke sini mungkin capek lah, untuk meregangkan otot tubuhnya dia ngolet, itu saya tidak masalah. Oke, langsung saja tanpa panjang lebar, ini untuk pengobatan treatment yang saya gunakan, yaitu yang cukup efektif menurut saya, itu pakai sistem oral di dalam makanan. Jadi selain bisa memberi pakan, juga bisa mengobati, dan cara ini cukup ampuh ya. Ini yang saya gunakan itu, ini saya pakai kutu killer. Pakai kutu killer, saya selalu sedia ini untuk treatment lah. Lagian harganya juga murah, ini saya dapat harganya 9.000. Untuk dosisnya itu 1 mili. 1 mili ini untuk pengobatan, untuk dicampur dipakan 1 kilo. 1 mili ini untuk 1 kilo. Dalam kemasannya juga sudah dijelaskan, ini sangat efektif, aman, efisien, basmi kutu ikan sampai tuntas, kutu jarum dan kutu kura-kura hilang dalam waktu, kalau saya amati, 2-3 hari. Tadinya ikan yang sering flashing itu pasti sudah hilang. Ini pengalaman saya. Oke. Terus bagaimana caranya? Kalau saya itu untuk 1 mili ini, kalau di dalam kemasannya itu dicampur dengan air 250 ml. Oke, saya terus bisa langsung dicampur dipakan 1 kilo. Tapi kalau saya untuk pakan 1 kilo ini tidak sampai habis, jadi saya buat seperti ini. Saya campur dengan air. Kalau cara saya seperti ini, bisa ditiru, tidak pun tidak apa-apa. Kalau saya salah, coba saya diberitahu. Tapi cara ini sudah saya pakai dan terbukti memang efektif. Ini tadi dosis 1 mili sudah saya masukkan ke dalam ini, lalu saya campur air 250 mili, tadi masuk semua. Dan maaf tadi videonya kepotong sebentar karena baterainya habis dan rekodnya berhenti. Ini sudah, intinya ini kutu killer sudah masuk di dalam air, sudah saya campur. Kalau cara saya itu, ini nanti buat oral pakan. Jadi ketika mau bersih makan, disemprotkan saja ke pakan. Jadi ya, seperti ini. Kalau cara saya itu seperti ini. Satu mili dicampur 250 mili air, lalu saya semprotkan. Biar merata. Kalau 1 kilo langsung saya campur, nggak akan habis dan ikan sudah sehat. Aduh,
didiamkan dulu biar obatnya benar-benar meresap, baru diberikan ke koi. Ini palingan cuma bisa 2 kali. Nanti saya beli lagi. Jadi cara saya seperti itu. Ini tinggal diberikan ke ikan. Oke, nah tinggal diberikan ke ikan. Ini ikan sudah saya puasakan 1 hari, cuma 1 hari saja. Oke, demikian pengalaman dari saya cara mengatasi ikan koi. Nanti saya sertakan video setelah benar-benar koinya sehat ya. Jadi video ini tidak saya buat. Oke, jadi sedia payung sebelum hujan, sedia obat sebelum sakit. Nah, ini saya dalam perawatan ikan koi itu selalu saya sedia obat-obat. Ini ada kutu killer, ada PK, ada detol kalau pembius, dan ini loh cukup ampuh, ini introvlog. Ini semua penyakit insya Allah bisa hilang pakai obat itu. Oke, demikian yang bisa saya share ya, pengalaman. Mungkin ini bisa menginspirasi. Kalau ada salah mungkin saya bisa dikritik di komentar. Oke, salam satu hobi.